Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Polar Bear akan mempresentasikan hasil kerja kami dari C03, yaitu implementasi topologi dan simulasi jaringan ASDF teknologi. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alia Novia Fitri, yang kedua ada Andrea Deborah Narulita, yang ketiga ada saya sendiri, Raisa Adlina Febriani. Berikut merupakan hal-hal yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama merupakan implementasi topologi jaringan, yang kedua hasil uji konektivitas jaringan, dan yang ketiga analisis hasil uji konektivitas jaringan. Yang pertama, kami masuk kepada bagian implementasi topologi jaringan. Berikut merupakan rancangan topologi jaringan yang sudah kami perbaiki dari sebelumnya yang ada di case study channel 2. Kemudian sekarang di channel 3, yang sekarang ada 3 router, yaitu router company, firewall, dan project. Kemudian hasil analisis topologi jaringan kami ini sudah successful semua. Berikut merupakan GCP dari topologi. Kami membuat 2 instance di sini. Yang pertama adalah instance project 1, dan kemudian ada instance company 1. Selanjutnya kami membuat PVC. PVC kami merupakan PVC Polar Bear strip PVC strip channel 3. Yang kami buat merupakan sebuah virtual network yang merupakan representasi dari network yang sudah kami rancang pada tahap C02, yaitu topologi untuk ASDF teknologi. Selanjutnya kami membuat subnet pada VPC. Pada VPC, kelompok kami membuat 2 buah subnet yang merupakan subnet company dan juga subnet project. Subnet-subnet tersebut merupakan subnet representasi dari 2 divisi yang ada di ASDF teknologi. Kemudian ada subnet pada VPC. Yang pertama ada subnet company. Di sini subnet company merupakan subnet private pada jaringan yang merepresentasikan divisi company yang bertugas untuk mengakses data-data internal perusahaan. Oleh karena itu, jaringan ini dibuat private karena untuk memprioritaskan keamanan. Subnet company ini hanya dapat diakses secara publik oleh subnet worker melalui SSH. Selanjutnya ada subnet pada project. Subnet project merupakan subnet publik sehingga representasi divisi project yang bertugas untuk mengembangkan project yang diminta oleh klien. Oleh karena itu, subnet ini bersifat publik karena memerlukan jaringan yang memiliki rute ke internet gateway. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada konfigurasi VPC untuk firewall roles-nya. Kami membuat 2. Yang pertama allow SSH from public subnet project dan juga allow ICMP from public subnet project. Target text untuk allow SSH-nya ada public subnet project, dan untuk yang allow ICMP-nya ada ICMP public subnet project. Untuk IP range yang allow SSH itu 00 karena dia diarahkan langsung ke internet, sementara yang ICMP IP range-nya adalah 10.168.164 dengan subnet mask 28 karena mengarahkan langsung ke device. Selanjutnya ada konfigurasi VPC firewalls roles yang kedua. Ini yang untuk diarahkan ke internet. Kami membuat 2, yaitu allow SSH from internet dan allow ICMP from internet. Kedua IP range-nya sama-sama 0 dan target text untuk allow SSH adalah SSH client, sementara untuk yang allow ICMP merupakan ICMP public. Yang terakhir ada konfigurasi VPC untuk firewall roles. Ini kami membuat 2 juga. Yang pertama bernama Polar Bear VPC channel 3 allow HTTP dan yang kedua Polar Bear VPC channel 3 allow HTTPS.
IP range-nya masih sama-sama 0 dan target text-nya juga sama-sama HTTP server. Berikut ini merupakan virtual machine yang kelompok kami membuat. Kami membuat 2 virtual machine yang terdiri dari instance company 1 dan instance project 1 yang merupakan representasi dari 2 subnet yang sebelumnya telah kami buat. Ini merupakan detail dari virtual machine instance project 1 yang telah kami buat. Dan ini merupakan virtual machine untuk instance company 1 yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai hasil uji konektivitas jaringan yang sebelumnya telah kami buat. Yang pertama, ini merupakan uji konektivitas dari instance project 1 tadi. Bisa dilihat hasil dari ping kami berhasil, di mana 7 paket semuanya diterima dan tidak ada paket yang hilang. Dan waktunya sebesar 6.123 ms dan 4.052 ms untuk yang keduanya. Selanjutnya ada uji konektivitas instance company 1. Di sini juga sama-sama berhasil untuk uji pingnya dengan waktu 4.078 ms dan 3.043 milisekund. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alia Mutia Fitri. Selanjutnya merupakan hasil uji konektivitas yang telah kami buat dari SSH local device ke instance project 1. Di sini dapat dilihat bahwa uji konektivitas tersebut telah berhasil. Berikut merupakan hasil uji konektivitas dari instance project 1 ke internet via CLI. Di sini kita menggunakan command crawl google.com dan berikut merupakan hasilnya. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis hasil uji konektivitas jaringan. Yang pertama ada dari koneksi instance project 1 ke instance company 1. Di sini instance pada subnet company dapat diakses dengan instance yang berada pada subnet project dengan cara melakukan SSH yang menggunakan IP internal dari instance company. Selanjutnya ada juga koneksi ketika dilakukan uji koneksi local device ke instance project 1 juga berhasil, di mana instance pada subnet company itu dapat diakses dengan instance yang berada pada subnet project, yaitu dengan cara yang sama juga dengan melakukan SSH dari IP eksternal dari instance company. Selanjutnya, ketika melakukan koneksi internet ke instance project 1, di sini konten pada instance project dapat diakses melalui browser dan dengan memasukkan IP internal dari instance project. Kemudian ketika melakukan koneksi instance project 1 ke internet juga dilakukan diakses dengan menggunakan internet dengan WIM maupun CLI, dan kelompok kami menggunakan CLI dengan memasukkan IP address dari destination site-nya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan bagi teman-teman, tim dosen maupun tim asesor untuk memberi komentar ataupun masukan. Terima kasih.